Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana masuk pekan kedua di bulan Ramadan kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sakit, maka insya Allah sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ikhlas dan sabar menjalani setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk ujian sakit. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita adalah merajut cintanya di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui, Ramadan sebentar ya. Ya, bagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia yang dimana Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah mempersiapkan bulan Ramadan untuk kita semuanya agar kita semuanya betul-betul bisa memanfaatkan momentum-momentum di bulan Ramadan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Yang artinya kelas Ramadan ini telah Allah persiapkan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita setiap hari, yang kita setiap bulan, yang kita setiap waktu senantiasa bergelut dengan dosa, bergelut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Allah bersihkan. Yang dimana setiap hari kita lebih memikirkan dunia, maka di bulan Ramadan kita memikirkan akhirat. Yang dimana setiap hari kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang melenakan, aktivitas-aktivitas yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan datang, aktivitas-aktivitas itu bisa kita tinggalkan dan kita beralih untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ketika Allah sudah mempersiapkan sebuah wasilah, sebuah sarana dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka kita sebagai seorang hamba haruslah memanfaatkan wasilah ini dengan sebaik-baiknya.
Untuk apa kita harus meraih cintanya Allah? Tentunya adalah agar Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, agar Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan selama ini, agar Allah ridho dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, agar Allah ridho dengan segala aktivitas yang kita kerjakan. Ketika Allah sudah ridho, maka tentunya Allah akan memberikan kasih sayang yang luar biasa, balasan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih nikmat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, maka orang tua yang memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada anak-anaknya, ini tentunya adalah dengan kasih sayang, dengan cinta. Maka anak merespon edukasi pendidikan yang diberikan orang tuanya dengan cinta pula. Ramadan Allah sudah persiapkan, maka tentu ketika kita merespon, ini pun juga dengan cinta kasih sayang. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya cinta ini kita wujudkan dengan kita berbagi kepada orang lain. Dengan kita bersilaturahmi kepada orang lain. Dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka hati ini berdebar, hati ini senang karena sesuai dengan janjinya Allah bahwa orang-orang yang berpuasa telah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sebagai wujud, sebagai bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan bahwa semua amal perbuatan anak Adam, yaitu adalah manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Maka puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini untuk Allah yang mana nantinya balasan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada kita semuanya yang sampai tidak perlu ada perantara lagi, yang sampai secara khusus ibadah puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah untuk manusia, tetapi khusus ini adalah ibadah yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang serius menjalankan kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan.
Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Kita bisa lihat bagaimana Allah sayang betul kepada kita. Sayang betul kepada hambanya. Sampai diberikan balasan takwa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dan percaya bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang sebagaimana kewajiban berpuasa ini telah diwajibkan juga oleh orang-orang sebelum kamu, oleh orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal tatkala kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan takwa ini tidak hanya di dunia tapi juga nanti sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak senang, siapa yang tidak gembira ketika Allah jadikan Ramadan ini wasilah hambanya menjadi orang yang bertakwa, punya predikat takwa. Orang yang masuk di kawahnya sandera di muka Ramadan. Orang yang masuk di bulan edukasinya Ramadan. Maka ketika keluar punya predikat takwa. Ketika keluar dari Ramadan, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak gembira, maka tentu kita harus menyambut cintanya Allah ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kalau Allah saja terbuka kepada semua hambanya, mempersilahkan, silahkan, monggo, fastabikul khairat, berlomba-lomba nih di bulan Ramadan. Yuk bersama-sama, tidak sendirian, tapi bersama-sama agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Ramadan, dengan penuh cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Ramadan menjadikan hamba-hamba ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan full, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, 24 jam. Ketentuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya menjadikan wasilah seseorang bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, laki-laki, perempuan, apapun pekerjaannya, petani, direktur, manajer, karyawan, buruh, peternak, nelayan, guru, atau siapapun yang ketika bulan Ramadan itu datang, lalu mereka berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Diampuni yang telah berlalu dosa-dosanya. Dengan ada Ramadan ini menjadikan menjadi wasilah untuk kita semuanya diampuni dosa-dosanya. Allah begitu cinta kepada kita ini. Allah begitu sayang nih kepada hamba-hambanya. Sampai kemudian dibuatkan wasilah. Setiap detiknya, setiap waktunya, setiap kesempatannya menjadi kesempatan untuk hamba-hambanya Allah ini
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah fasilitas diberikan kepada hamba-hambanya yang memang ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kawan-kawan semuanya ketika nanti selesai kita bulan Ramadan, kita masih membawa dosa-dosa yang belum Allah ampunkan. Maka jangan sampai ketika selesai Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Betul-betul Allah ini cinta. Betul-betul Allah ini sayang kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Maka cara meresponnya adalah tentu kita harus berjuang, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah agar kita semuanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan Quran itu memintakan syafaat untuk seseorang di hari kiamat nanti. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia." Dia siapa? Si fulan untuk memakan makanan dan mencegah menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Begitu pula dengan Quran, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur di malam hari karena membacaku. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya." Maka keduanya pun kemudian diberikan hak untuk memintakan syafaat kepada si ahlinya. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang membaca Quran di bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan sebagai syahrul syam, bulannya orang-orang yang berpuasa. Allah juga jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, yang dimana dijadikan Ramadan banyak orang-orang membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka cara meresponnya atas cintanya Allah ini, kita manfaatkan Ramadan dengan berpuasa sebaik-baiknya di siang hari, dan kita manfaatkan di setiap waktu dan momentum kita untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran. Sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, melalui rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang dimana satu adalah kebahagiaan saat berbuka, dan yang satu lagi adalah kebahagiaan saat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah janjikan dua kebahagiaan. Maka bahagia ketika seseorang menjalankan ibadah puasa seharian, menahan makan dan minum dan syahwatnya dan segala hal yang membatalkan puasa serta menghilangkan pahala puasa. Dia jaga itu semua sampai kemudian waktu maghrib tiba. Lalu kemudian mereka berbuka, maka berbukanya itu mereka merasakan kebahagiaan. Bahagia karena telah menyelesaikan puasa seharian. Bahagia karena telah menemukan makan dan minum kembali. Bahagia karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul rasa bahagia bukan karena telah selesai saja, tetapi ini adalah rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang kedua adalah bahagia tatkala kelak sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang luar biasa. Jadi rasa haus, rasa lapar, dahaga yang kita rasakan selama Ramadan ini, selama berpuasa, maka itu pun nanti akan hilang tatkala kita
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus merespon juga dengan cinta dan kasih sayang dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wujud dari kasih sayangnya Allah kepada kita, kepada hambanya, ini luar biasa. Dengan adanya Ramadan, orang-orang yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah catat, Allah sebutkan bahwa mereka seolah-olah lahir kembali seperti bayi yang tidak punya dosa. Bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Karena barang siapa yang mendirikan sholat malam, man qoma Ramadana, imanan wahtisaban, yang mengerjakan sholat di malam hari di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi betul-betul nanti selesai Ramadan ini kita seolah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Kita bisa bayangkan ini terjadi setiap tahun Allah sediakan untuk kita semuanya. Kalau ini bukan karena cintanya Allah, maka tidak mungkin akan dibikin wasilah seperti ini. Kawan-kawan, ini bentuk cinta dan kasih Allah kepada kita semuanya. Maka kita harus merespon dengan sebaik-baiknya, menjaga diri kita agar tidak lagi kembali terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Agar kita betul-betul terus menjaga diri kita agar senantiasa dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diwajibkan Allah atas kalian berpuasa dan dianjurkan balik bagi kalian sholat malam hari. Maka barang siapa yang berpuasa dan sholat malam dengan keimanan dan pengharapan akan itu Allah, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ini wasilah yang luar biasa. Allah betul-betul sayang nih kepada kita semuanya. Sampai kemudian Allah jaminkan surga bagi orang-orang yang mengerjakan kegiatan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama sholata wa shoma Ramadan kana haqqan 'ala Allahi ayyuh ayudkhilahul jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kemudian mendirikan sholat dan juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak Allah sayang kepada hambanya karena Allah jaminkan ketika seseorang masuk di bulan Ramadan lalu kemudian mereka beriman mengikuti petunjuknya Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mendirikan sholat berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah jaminkan surga bagi orang-orang yang menjalankan itu semua. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat pintu itu akan berkata, di manakah orang-orang yang puasa? Maka masuklah lalu pintu itu. Jika yang terakhir di antara mereka sudah masuk ke pintu itu, maka pintu itu akan ditutup kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Allah juga sudah persiapkan satu malam yang luar biasa. Ketika kita semuanya bisa bertemu dengan malam ini, maka nilai ibadah kita dilipat kalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan atau malam Qadar itu? Disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita bisa ibadah di malam ini atau menjadi wasilah orang lain untuk bisa mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan ini, daripada malam Qadar ini, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama, pahala yang dihitung lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Allah cinta kepada kita semuanya. Betul-betul Allah sudah mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka respon kita harus merespon dengan kebaikan-kebaikan dan kita menjalankan kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan. Merespon dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Merespon dengan menjauhi apa yang Allah larang. Merespon dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan Ramadan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Sadudin yang telah menyampaikan materi. Kemudian sekarang dibuka sharing ya Ustaz. Ya, Oke. silakan yang Bapak mau Ibu sharing yang atau mau bertanya. akan sharing atau bertanya bisa langsung raise hand. Dari Ibu Lita silahkan. Atau bisa menanyakan dari obrolan, pesan obrolan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustadz. Ya, Sudah paham ketika semua. ketika sudah cukup ya dicukupkan saja dan teman-teman bisa beristirahat. Alhamdulillah ya, Ustadz. Ya. Mungkin closing statement dulu dari Ustadz Udin sebelum saya tutup. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Ustadzah, Ramadan kita sudah masuk di pekan yang kedua. Jangan sampai tadi disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Ada yang Shallallahu bertanya, Alaihi Ustadz? Wasallam bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sehingga ibadahnya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sesungguhnya. Untuk itu,
Momentum-momentum Ramadan ini harus kita respon dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sisa waktu yang masih ada, kita gunakan untuk terus mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertanyaannya gimana, Mbak? Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Saya ini kebetulan lagi hamil 8 bulan. Jadi tidak berpuasa. Tapi saya tetap melaksanakan sholat tarawih, tadarus, sholat sunnah. Apakah semua itu bisa diterima ya Ustaz? Ya, Itu insya Ustaz. Allah, insya Allah ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan puasa, memang ketika seseorang yang sedang hamil ataupun menyusui, dan ketika mereka berpuasa itu akan membahayakan kandungan janin ataupun si anaknya tersebut, maka bolehlah si ibu ini tidak berpuasa. Dan si ibu juga masih bisa menjalankan rutinitas atau ibadah-ibadah yang lain yang memang tidak mengganggu kandungan ataupun si anaknya tersebut. Insya Allah masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Baik Ustaz. Semoga dapat membantu ya Ibu Lita jawaban dari Ustadz Udin. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sepertinya sudah. Oh, ini ada lagi, Ustaz. Dari Ibu Miswar. Maaf, Ustaz, terlambat. Izin bertanya, kalau video itu boleh dibayarkan ke siapa saja yang Ustaz? Dibayarkan ke fakir miskin. Ya, sesuai dengan jumlah harinya dan sesuai dengan satu hari itu berapa nih jatah makan kita. Jadi seseorang itu dihitung satu hari berapa jatah makannya. Kalau orang kaya makannya sehari bisa 300.000, ya itu yang diberikan ke fakir miskin. Kalau seseorang yang standarnya makan dalam satu hari 30.000, ya 30.000 itu yang diberikan kepada fakir miskin. Insya Allah demikian Bu Miswar ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, mau bertanya Ustadz. Silakan, Ibu. Ya, ini ya mau bertanya itu kalau yang sedang menyusui atau yang sedang hamil itu ya, apakah harus apa ya dikodo itu puasanya itu dikodo atau bayar pijah gitu. Soalnya ada yang mengatakan kalau yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu bisa dengan bayar pijah saja itu begitu. Yang mana yang betul yang harusnya yang betulnya gitu Ustadz. Terima kasih. Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menilai seseorang itu, ah dia kuat berpuasa meskipun sedang hamil. Dia kuat berpuasa meskipun baru menyusui. Kita tidak bisa menilai seseorang seperti itu. Yang bisa mengukur adalah dirinya masing-masing. Seberapa bahaya ketika seseorang sampai mengerjakan puasa, ya tadi semua kembali kepada ukurannya adalah diri masing-masing. Lalu, apakah kemudian mengkodok di lain waktu? Ini ada berapa beda pendapat ya. Yang pertama, ini yang bisa dikerjakan ketika seseorang di lain kesempatan ini bisa mengkodok, maka silahkan dikodok. Jadi misalnya bulan sekarang masih hamil atau bulan sekarang masih menyusui dan selama bulan-bulan berikutnya itu tidak memberatkan untuk bisa mengerjakan puasa kodok mengganti di bulan Ramadan,
maka silahkan diganti. Tapi ketika tidak sanggup atau memberatkan, jadi ini masih masa menyusui lagi Ustadz, kasihan bayi saya nanti stunting nih kalau apa namanya tidak mendapatkan asupan uh, dari ibunya misalnya, maka silahkan karena sampai nanti di bulan Ramadan berikutnya masih seperti itu, maka silahkan untuk bisa bayar fidyah. Ada juga pendapat yang ketiga, masih mengkodok, masih bayar fidyah. Nah, saya lebih cenderung ke yang mana? Saya lebih cenderung kepada kembali ke masing-masing orang sebagai ukurannya. Apakah ini memberatkan ataupun tidak. Kalau memang tidak memberatkan, silakan dikodok. Tapi kalau memberatkan, ya sudah, bayar fidyah. Sekali lagi ukurannya adalah kembali kepada diri masing-masing. Dan Allah itu maha mengetahui sejauh mana seseorang hamba itu bisa dan sanggup untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu Popon ya. Jadi tidak usah dibikin berat, tidak usah dibikin santai juga. Jadi kita Islam itu jangan membuat jadi berat, tapi juga jangan sampai kemudian kita menyepelekan. Insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama. Ustadz ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Rosmawati. Assalamualaikum Ustadz. Apa boleh sholat duha pukul 6.30? Kebetulan tempat kerja jauh. Bagaimana Ustadz? Iya, Apakah boleh? Gitu. sebenarnya bukan bukan terkait dengan waktu ya, karena kalau nanti ngelihat waktu, kita tidak tahu nih pukul 6.30 itu di daerahnya sejauh mana kayak gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin karena saya pernah di Aceh ya, itu jam setengah 6 ini baru masuk subuh. Ya, setengah 6 baru masuk subuh. Maka kalau setengah 6 baru masuk subuh, setengah 7 itu baru betul-betul kadang sudah masuk suruh, kadang belum ya. Karena ada yang setengah 5 lebih ya. Jadi ada kadang sudah masuk suruh, kadang belum. Kalau sudah masuk waktu suruh, maka itu adalah waktu awal untuk sholat duha. Maka dipersilahkan. Nah, cara 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 ngukurnya begini, ini gampang aja lah. Jadi eh, kita tidak perlu kemudian standar waktu. Jadi silakan dicek di daerah masing-masing. Sekarang udah ada Google itu dan sudah masing-masing sudah punya jadwal harian. Silakan dicek matahari terbitnya jam berapa di setiap daerah masing-masing. Lalu ditambah 10 menit itu adalah waktu syuruk. Jadi waktu apa namanya matahari terbit jam berapa? Misalnya jam 6.10, maka jam 6.20 itu adalah waktu syuruk atau waktu awal duha. Maka itu sudah diperkenankan untuk sholat duha. Seperti itu Ibu ya, silakan dicek di jadwalnya masing-masing. Tapi kalau di area Solo Raya, kalau di area Solo Raya saya bisa pastikan setengah 7 itu sudah diperbolehkan sholat duha. Karena sesiang-siangnya sholat subuh di Solo Raya, itu insya Allah jam 6 itu sudah masuk suruk gitu ya. Sesiang-siangnya sholat subuh. Maka kalau setengah 7, ini bisa dipastikan untuk area-area Solo Raya sudah masuk waktu duha. Atau sudah bisa untuk mengerjakan sholat duha. Ya, saya dulu ketika SMA juga sama ya. Jadi kita datang sampai di sekolah setengah 7, kemudian kita sholat duha dulu, baru kemudian jam 7 masuk ke sekolah, jam 9 kita istirahat, itu kita gunakan untuk diskusi, baru jam 12 istirahat kedua kita gunakan untuk sholat duhur. Kita jajan jam berapa? Kita jajan jam setengah 2 sepulang sekolah. Nah, seperti itu biasanya. Kalau untuk area Solo Raya ya, kakak nggak tahu saya ibu ini berada di mana.
Ya, mohon maaf terputus jaringan. Ya, silakan Mbak Emma dilanjut. Baik Ustaz, untuk pertanyaannya sudah Ustaz yang di kolom chat, yang di langsung juga sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah dicukupkan sekian. Ya, boleh Nanti akan ada dicukupkan, boleh. lagi. Udah pukul 10 ini. Jadi jangan sampai Baik, kalau mulainya terlambat, jangan sampai selesainya juga terlambat ya. Biar teman-teman kita baik. semuanya bisa Istirahat. istirahat di bulan Ramadan ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khair dan terima kasih juga Bapak Ibu Ustazah yang sudah bergabung. Semoga ilmu pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dijaga kesehatannya semuanya. Cepat sembuh juga Ustadz Udin. Sepertinya masih batuk-batuk. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.